Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemikiran seseorang itu akan bisa berubah-ubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari satu pemikiran kepada pemikiran yang lainnya. Dari yang begini akan bisa menjadi yang begitu. Dari yang misalkan moderat menjadi berubah menjadi ekstrim, ataupun yang sebaliknya. Di mana perubahan ini tidak terjadi secara begitu saja, tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi, terutama faktor eksternal daripada diri orang tersebut. Seperti misalkan tempat tinggal, ya, kemudian interaksi, orang yang diajak interaksi, kemudian ikut kajian di mana, kitab-kitab yang dibaca, dipelajari, konten yang diajarkan, komunitas, kelompok, serta doktrin, kemudian juga teman-teman yang membersamai orang tersebut. Salah satu fenomena yang ada sekarang ini yang menarik untuk kita perbincangkan adalah satu fenomena di mana ada sebagian orang yang dulunya mereka itu dalam kondisi yang awal sebelum ikut kajian ataupun komunitas tertentu, dalam kondisi sebagai seorang muslim yang moderat, sebenarnya moderat muslim yang secara asal, baik dari sisi akidah, dari sisi fikih, dari sisi pemahaman, dari sisi akhlak adab, itu sudah dalam kondisi moderat secara umum, ya, walaupun mungkin tidak sempurna, tapi secara umum seperti itu. Tapi kemudian justru ketika sudah hijrah, kemudian ikut satu pengajian tertentu atau ikut kelompok tertentu, berubah menjadi memiliki pemahaman yang ekstrim dalam banyak hal, ya, keluar dari rel-rel dan rambu-rambu ahlu sunnah wal jamaah sebagai kelompok wasatiyah, kelompok yang pertengahan. Keekstriman mereka ini banyak dalam banyak sisi, ya, baik dari sisi akidah atau dari sisi fikih, dari sisi adab muamalah, dari sisi sikap-sikap kepada sesama muslim, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, ya, misalkan contoh saja ini fenomena-fenomena ini, yang fenomena ini insya Allah merupakan sebuah fakta, ya, bukan sebuah tuduhan atau lebih fitnah dan seterusnya, tapi sebuah fakta. Sebagian orang ada yang setelah belajar kitab Tauhid, ya, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu berubah menjadi seakan-akan mereka ini orang-orang yang paling merasa paham tentang tauhid itu sendiri, ya, dan satu-satunya orang yang bertauhid, sedangkan masyarakat muslimin yang ada di daerahnya atau di negerinya itu dianggap musyrikin, atau setidaknya dianggap tidak paham tentang tauhid dan tidak paham tentang apa itu kesyirikan. Itu perubahan, bayangkan, yang sebelumnya dulu tidak ada anggapan seperti itu. Maka sering kita dengar ungkapan-ungkapan dari mereka itu, baik dari sisi jamaahnya ataupun dari sisi ustadznya, itu mereka mengungkapkan hal-hal yang menunjukkan seperti diksi-diksi yang mereka keluarkan itu menunjukkan pemikiran ini, apa yang sudah kita sampaikan tadi. Misalkan mereka mengucapkan bahwa di Indonesia ini mayoritas umat Islam tidak paham tentang tauhid, atau mereka ini bergubang dengan kesyirikan. Ini sudah kepada vonis. Kenapa? Karena imbas daripada doktrin atau kitab yang dia pelajari tentang tauhid, tapi melahirkan orang-orang yang pada akhirnya yang merasa paling paham tauhid, dan selainnya adalah tidak paham tauhid atau bahkan berkubang dengan kesyirikan menurut anggapan mereka. Kemudian juga misalkan di antara mereka ada yang belajar kitab misalkan Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga, ya, Masail Jahiliyah, kumpulan daftar menurut pengarang itu karakter-karakter orang-orang jahiliyah. Nah, setelah belajar kitab ini, ngaji kitab ini, apa yang terjadi? Muncul satu fenomena anggapan bahwa
masyarakat di daerahnya itu menjadi masyarakat jahiliyah. Semuanya dianggap kekeliruan, salah, ini salah, itu salah, dan seterusnya. Dan masyarakatnya itu banyak karakter-karakter jahiliyah yang ada di situ. Padahal masyarakatnya adalah masyarakat muslimin, ya. Dan dia beranggapan bahwa dia sendiri yang merasa telah lepas dari perang orang-orang jahiliyah, ya, dan telah lepas dari belenggu karakter-karakter jahiliyah. Padahal mungkin yang dimaksud jahiliyah ini masih perlu ditinjau. Benarkah umat Islam itu pada masa jahiliyah saat ini? Pernahkah mereka itu banyak melakukan perangai-perangai jahiliyah? Yang mana? Nah, itu ya. Kalau mungkin ada sebagian perangai, mungkin. Tapi kemudian menghakimi bahwasanya kaum muslimin, masyarakat muslimin adalah kemudian masyarakat jahiliyah, ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Ya, jangan sampai kemudian orang ini sebenarnya yang juga punya perilaku jahiliyah, karena salah satu perilaku jahiliyah itu adalah mudah memvonis orang lain dengan penyimpangan, dengan kesesatan, dan menganggap diri, ya, menganggap diri dan mensucikan diri terhadap diri sendiri, menganggap baik, menganggap lebih di antara dari kaum muslimin dan seterusnya. Ada kesombongan, al-kibar pada diri mereka. Ya, kemudian juga misalkan setelah belajar kitab Nawaqidul Islam, misalkan yang isi tentang masalah pembatal-pembatal keislaman karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, lalu muncullah anggapan bahwasanya umat Islam di daerahnya itu misalkan melakukan pembatal-pembatal keislaman, ya, batal keislamannya, atau setidaknya mereka itu melakukan pembatal keislaman, ya. Anggapan ini masyarakat daerah itu melakukan pembatalan keislaman, walaupun untuk memvonis mereka kafir mungkin tidak berani, atau mungkin kucing-kucingan, atau tidak secara sorohah, tidak secara lugas menyampaikan itu. Tapi ini muncul anggapan seperti ini, ya. Oh, ini membatalkan keislaman, oh ini membatalkan keislaman, oh ini kesyirikan, syirkul akbar. Padahal mungkin poin-poin yang dipelajari itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak pas, ataupun poin-poinnya benar tapi mungkin pemahaman yang keliru, kemudian mengkiaskan hal-hal yang sebenarnya bukan kesyirikan, kemudian dimasukkan kepada pembatal-pembatal kesyirikan dan seterusnya. Wallahul musta'an. Kemudian juga misalkan seorang setelah ngaji kitab Sifat Salat Nabi Muhammad SAW, ya, Sifatus Salatun Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kemudian orang-orang ini menganggap dirinya adalah orang yang paling paham tentang tata cara sholat yang sesuai persis dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap diri mereka itu orang yang paling paham tentang tata cara sholat yang benar, gitu ya. Maka jangan heran nanti akan muncul reaksi orang-orang ini, mereaksi masyarakatnya. Masyarakatnya dianggap tidak paham sunnah, masyarakatnya dianggap misalkan belum benar tata cara sholatnya, dan seterusnya. Ya, saya pernah ya diundang oleh orang tertentu atau pihak tertentu yang diminta untuk mengajarkan sifat sholat Nabi Muhammad SAW waktu itu, dan pesanan itu kemudian menyampaikan ke kita bahwasanya kenapa mengangkat tema itu, ternyata oknum ini menganggap masyarakatnya tidak paham tata cara sholat yang benar, sholatnya masih banyak yang salah. Kenapa? Mereka memakai parameter sifat sholat Nabi, karena komunitas itu identik dengan kitab Sifat Sholat Nabi karya Syekh Al-Albani. Jadi anggapannya yang paling sunnah itu kitab itu, kemudian amaliyah di masyarakat yang tata cara sholatnya itu berbeda dengan kandungan daripada kitab Sifat Sholat Nabi, itu dianggap telah menyelisih sunnah, dianggap telah keliru. Makanya ada rencana dan harapan seperti itu, permintaan seperti itu karena seperti itu, ya. Ini juga luar biasa. Jadi seakan-akan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala itu merupakan diperlakukan sebagai sesuatu yang qat'i, masalah yang qat'iyah, yang pasti kebenarannya, seperti wahyu yang tidak boleh diselisih. Padahal pendapat itu pendapat siapapun, kalau itu pendapat manusia setinggi apapun ilmunya, itu bersifat odhoni, bersifat praduga kuat, bukan kepastian yang mutlak, ya, yang sudah tidak bisa
diganggu gugat, tidak menerima kritik, tidak bisa diselisih dan seterusnya. Ini semua fenomena-fenomena pengaruh perubahan pemikiran pada diri seseorang disebabkan oleh buku-buku yang dipelajari, kemana dia menceburkan diri ya, kepada komunitas yang mana, kelompok yang mana, pemikiran dan doktrin yang mana, itu akan menjadikan sebuah perubahan mendasar pada dirinya. Padahal sebelumnya dia sudah dalam kondisi secara umum, walaupun belum sempurna, itu di atas Islam, di atas iman, dan di atas pemahaman yang sebenarnya sudah wasatiyah, sudah moderat. Tapi karena dia mengikuti, mempelajari kelompok tertentu, mengikuti kelompok dan mempelajari kitab-kitab tertentu, jadi seperti itu. Dan mereka ini ketika mendefinisikan istilah-istilah yang sebenarnya istilah-istilah itu perlu dipaparkan secara syar'i, mereka membuat definisi alam mereka sendiri ya. Seperti misalkan definisi tentang bid'ah, tentang sunnah, tentang ahli bid'ah, tentang ahlu sunnah, tentang misalkan manhaj salaf, kemudian misalkan tentang musyrikin atau syirik, tentang jahiliyah dan lain sebagainya, itu ya muncul dari definisi buatan mereka sendiri ya, tidak berdasarkan daripada ilmu yang memadai. Jadi lebih ke ada semangat sektarian, bagaimana mereka itu menjadikan definisi-definisi itu akan mengerucut kepada mereka dan akan mengeluarkan segala hal dan semua pihak yang tidak sejalan dengan mereka. Contohnya misalkan begini, ketika mereka mendefinisikan ahli bid'ah, siapa? Ahli bid'ah adalah orang-orang yang menyelisih pendapat mereka ya, dan tidak berkomunitas dengan mereka. Itu ahli bid'ah menurut mereka. Jadi nanti misalkan ada sebagian pendapat mereka, ada orang yang menyelisih pendapat mereka, itu akan serta-merta divonis sebagai ahli bid'ah. Tidak boleh duduk-duduk dengan mereka. Nanti akan diterapkan semua dalil-dalil tentang ahli bid'ah kepada orang seperti ini. Itu contoh saja ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya untuk kita lebih berhati-hati, kita berusaha kembali kepada manhaju ahli sunnati wal jamaah, menghindarkan diri dari kitab-kitab yang sudah disebutkan tadi, menjauhkan diri dari komunitas-komunitas yang akan merubah pola pikir kita, merubah tingkah laku kita, pemahaman kita kepada jurang al-ghulu, jurang yang melampaui batas atau ekstrim, dan kita kembali merujuk kepada para ulama yang amanah, para ulama Rabbani. Setidaknya rambu-rambunya adalah secara ringkas tentang akidah kita merujuk kepada madhab yang 3, yakni ada Asy'ariyah, Maturidiyah dan Athariyah, kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari, kemudian kepada Imam Abu Mansur al-Maturidi, dan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Kemudian kepada masalah fikih kita merujuk kepada salah satu fikih madhab fikih yang 4, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kemudian dalam masalah tasawuf kita merujuk kepada tasawuf ahli sunnati wal jamaah, yaitu kepada Imam Abu Hujjatul Islam Al-Ghazali dan kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.